iklan Google itu sampai 700.000, yang respon itu cuma 1%. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari Gedung Kreatif Onyx Studio lantai 1 Makanya Coffee and Roastery di Studio 1. Tentunya ketemu lagi sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan hari ini kita sudah memasuki tanggal 26 Agustus 2020. Sudah beberapa bulan berlalu masa COVID-19 atau coronavirus yang hampir dirasakan di semua negara, bahkan satu dunia. Dan hari ini sahabat Onyx di Studio 1 Makanya Coffee, Rega sudah kedatangan 4 orang narasumber yang bakal berbicara langsung mengenai COVID-19 yang menurut saya ini lebih meresahkan daripada debt collector ya Bang ya. Ini luar biasa sekali terasa dampak impactnya sama kehidupan kita pribadi ya. Saya kalau malam mau nangis bisa nangis saya Bang, lihat keadaan kita sekarang, cuman apa dikata ya. Emang keadaannya seperti ini. Dan sebelumnya kita mau ngucapin juga turut berbelasungkawa Bang. Ini dan juga untuk seluruh segenap kru Onyx Studio dan juga Makanya Coffee and Roastery turut berbelasungkawa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang baru saja ibunda tercinta dari Bang Maulid, narasumber tetap kita juga di Sersan Ngopi, almarhumah Ibu Hajar Rahmatia, meninggal atau tutup usia di usia ke-90 tahun. Insya Allah hari ini dikebumikan tepat di tanggal 26 Agustus, alamat duka Kampung Baru Ujung RT 13. Jadi sekali lagi Rega Dinata bersama kru Onyx Studio dan juga Makanya Coffee serta seluruh narasumber turut berbelasungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Onyx, tema kita pada pagi ini COVID dan relaksasi. Kalau bicara soal COVID-19 tidak akan ada habisnya karena sudah beberapa bulan terakhir kita merasakan banyak sekali berita di masyarakat, banyak sekali opini, informasi, bahkan pendapat-pendapat pribadi yang muncul di masyarakat tentang COVID-19. Sudah hadir di Studio 1 Makanya Coffee yang pertama narasumber kita, beliau adalah Kasatpol dan Bidang Penegakan Hukum Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan. Ada Bang Zulkifli, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya pagi ini Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bersama dengan Mas Adam pagi ini ya. Sehat Mas Adam? Alhamdulillah. Sudah hadir juga di Studio 1 Makanya Coffee. Di sebelahnya ada pemilik event organizer yang telah melanglang buana. Saya boleh sebutkan TV-nya dulu nggak? Nggak usah ya. Jangan, sampai 2 jam nanti nggak selesai. TV-nya juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya ya. Di sini sudah ada Cita. Selamat pagi. Selamat pagi Rega, selamat pagi Onyx Radio. Ya asik betul. Ini CEO dari Mahacita Event Organizer. Selamat pagi Indonesia. Pagi Indonesia. Ya. Dan di sebelahnya sudah ada Mas Rere. Ini perwakilan dari masyarakat Kota Balikpapan yang mungkin nanti akan menyampaikan juga beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Bang Zul selaku Kasatpol dan Bidang Penanganan Hukum Gugus Tugas COVID-19. Pagi Bang Rere. Pagi Bang Rega. Iya, sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Insya Allah semua sehat hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan nih sahabat Onyx. Tema kita sekali lagi adalah COVID dan relaksasi. Nah sedikit bertanya kepada Bang Zul di awal ini, pembuka kita di Sersan Ngopi pagi ini. Kita bicara soal relaksasi. Untuk Balikpapan sendiri Bang Zul sudah masuk relaksasi tahap keberapakah untuk bulan Agustus ini? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semua warga Kota Balikpapan, secara khusus teman-teman di Onyx Radio ya. Ya. Jadi Mas Reja begini, Balikpapan itu sebenarnya sudah masuk fase ketiga relaksasi. Udah masuk fase ketiga. Ya, pertama usaha mikro kecil masyarakat yang kita relaksasi, termasuk rumah ibadah, ya kan. Kemudian yang kedua juga kita usaha-usaha yang menengah ke atas. Kemudian yang ketiga sampai kepada event, kita relaksasi sampai kepada acara-acara pernikahan. Sebenarnya sudah kita relaksasi semuanya.
kecuali yang belum memang THM. THM. Ya, karena memang saya udah survei juga hampir seluruh Indonesia, kota-kota besar teman-teman Satpol PP juga memang rata-rata memang belum membuka. Jadi kita samalah rencana tadinya kita sesuai dengan jadwal nasional. Jadwal nasional pada awalnya relaksasi tahap kelima itu di awal bulan Agustus. Itu minggu pertama Agustus itu udah masuk relaksasi tahap kelima. Artinya semua usaha sudah buka. Semua kegiatan masyarakat sudah dibuka, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Itu. Tapi kemarin kita terhenti di stop di relaksasi tahap ketiga, karena kita memang ada di sebulan terakhir kan kasus kita luar biasa, 300% melonjaknya. Jadi pada waktu itu kita di gugus tugas menahan diri dulu, tidak memberikan relaksasi tahap keempat. Rencana kita kemarin tahap keempat sudah mulai memberikan relaksasi lagi kepada teman-teman yang berusaha termasuk THM sebenarnya udah kita pikirkan juga. Karena teman-teman ini kan THM juga yang usaha hiburan. Ini karyawan teman-teman yang bekerja di sana juga cukup banyak. Banyak juga, Bang. Gitu Betul. loh. Ya, dan mereka bahkan yang pertama kali kita tutup pada masa pandemi. Berarti mereka udah 8 bulanan udah tidak bekerja, tidak beroperasi. Sudah kurang lebih hampir 5-6 bulan. Jadi perhatian kita juga sebenarnya ya. Se-Indonesia sama, kita di Satpol PP se-Indonesia udah saling koordinasi. Ini bagaimana caranya, tetapi belum ada keberanian yang untuk merekomendasikan membuka karena pandemi kita pada masih masih mengkhawatirkan. Bang. Ya, Bang Zul, kalau kita melihat sekarang sudah masuk masa relaksasi yang ketiga berarti ini Bang Zul ya. Iya, betul. Sekarang udah masuk relaksasi ketiga dan mengingat juga THM memang belum saatnya untuk dibuka. Belum. Kalau melihat dari THM sendiri mungkin kita berpikir ya THM tempatnya orang nongkrong, ngumpul-ngumpul. Tapi apakah ini sejalan dengan melihat kondisi Balikpapan sekarang? Bukan hanya THM sih menurut saya Bang Zul. Iya. Kafe dan beberapa tempat ramai pun sudah menjadi, sebenarnya kalau kita bilang kalau mau ya sekaligus kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan juga harus ditutup. Karena THM kalau kita lihat memang tempatnya ramai tapi tertutup. Sedangkan beberapa kafe benar-benar nyata yang kita saksikan tempat itu rame dan mohon maaf aja beberapa kafe tidak menerapkan protokol kesehatan gitu. Gimana nih Bang Zul? Ya, jadi memang begini, kita pola memberikan relaksasi itu kan sebenarnya ada berbagai pertimbangan ya. Untuk kafe memang ini kan begini, saya dulu mengajak kita semua untuk melihat dari tempat dulu. Dia di dalam protokol kesehatan ini ada 14. Ya, jadi ada 14 tempat atau 14 item tempat umum dan fasilitas umum yang wajib menerapkan protokol. Ya. Jadi ini kita lihat memang tempat masing-masing ini ada penilaian tersendiri. Nah, untuk THM dan kafe tadi memang sama-sama kerumunan sama. Betul. Faktor kerumunannya sama memang. Jadi dan juga anak-anak muda kan ini kan pada kumpul dan kegiatannya juga malam hari. Benar. Nah, hanya memang perbedaannya memang kalau tempat hiburan yang kita sebut dengan THM, diskotik dan seterusnya itu ya, itu memang tertutup. Jadi pengawasannya agak sulit. Beda dengan kafe. Semua kita bisa melihat dan seterusnya, aksesnya bisa. Karena prinsip di dalam penyebaran Covid ini memang ruang tertutup itu lebih potensi berbahaya daripada ruang terbuka. Ruang terbuka. Ya, itu juga jadi pertimbangan juga. Itu yang kita bedakan menjadi alasan utama juga ya, sehingga THM sampai saat ini juga belum dibuka Bang sehingga ya. kita sangat hati-hati lah, jangan sampai. Yang kedua kita melihat juga bahwa tempat hiburan ini kan banyak digemari oleh tamu ya, karena biasanya kan untuk berhibur, melepas lelah dan seterusnya. Sementara kan kita waktu awal bulan meningkatnya kasus kita paham bahwa kasus ini banyak dari penduduk yang bukan lokal. Ya gitu. Jadi kita juga ini ada hubungan-hubungan semua yang kita pelajari, sehingga kita tidak mengambil risiko lah untuk merekomendasikan ya sabar dulu. Saya sudah mengatakan bahwa kalau ekonomi kita mungkin semua tahu bagaimana cara menghidupkan kembali. Ya. Tapi kalau kematian kita tidak tahu bagaimana cara menghidupkan orang sudah mati. Betul sekali ya. Ini pada prinsipnya akhirnya pilihan kita adalah pada yang dua macam ini gitu. Oke, berarti pemerintah juga benar-benar harus memperhatikan seperti itu, Bang ya. Iya, kita juga selalu selalu koordinasi dengan para pengelola
memang mereka juga sudah berharap bagaimana Pak bisa secepatnya kita. Iya, saya bilang kita juga coba pelajari. Artinya jangan sampai juga kita Balikpapan juga termasuk terlalu protektif, tidak juga. Betul. Karena saya juga koordinasi dengan kota-kota besar lainnya juga sama. Padahal kami juga belum. Nah, ini menguatkan kita juga bahwa kita tidak sendirian. Dalam kondisi seperti ini tidak sendirian. Oke, baik, terima kasih Bang Zul. Selanjutnya kita mau beralih ke Mbak Cita. Ini selaku yang bergerak di bidang industri kreatif ya, Mbak Cita di event organizer. Melihat keadaan sekarang, memang banyak sekali keluhan yang muncul dari teman-teman juga dengan keadaan Kota Balikpapan sekarang dengan adanya COVID-19 ini kurang lebih 6 bulan ya Bang ya. Kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, udah masuk 7 bulan saat ini. Industri kreatif seperti apa Mbak Cita? Ya, 2 bulan lagi melahirkan ya. Ini baru 7 bulanan ini ya. Iya. 7 bulanan. Mandi-mandi dong ini, siram-siram ya. Mandi-mandi. Iya. Oke, jadi ngomongin pandemi COVID-19 itu emang semua lini dihantam ya. Ya. Terutama kami di industri kreatif tuh di event organize bener-bener shock gitu. Karena geliat gini, kalau kita ngomongin event organize, aku rasa juga pelaku sebelumnya juga merasakan hal yang sama. Kalau betapa di 2017-18 itu juga emang posisinya nggak rame-rame banget gitu. Yeah. Banyak brand yang menghandle eventnya sendiri. Betul. Tanpa harus dihandle sama event organize. Dan kemarin tuh kelihatannya pas banget Bang. Jadi lagi rame-ramenya sama Cita Indonesia juga ngerasain gitu. Tiba-tiba COVID datang, semua event postpone yang benar-benar kita itu udah planning eventnya bahkan sampai di Desember udah ada. Terpukul sih masalahnya gitu. Soalnya gini, tempat kami bernaung ini kan adalah buat berkarya. Ya. Sekaligus bersinergi sama yang lain yang pastinya juga banyak yang mau hidup di situ. Ya. Di kondisi sekarang sih emang udah terus koordinasi dengan gugus tugas. Kalau memang ya event ada dengan standar protokol seperti ini. Kalau aku rasa sih semua ada apa-apa juga pasti komunikasi sama Mas Adam juga. Mas, aku ada event gini-gini, boleh nggak gini-gini? Meskipun udah ada perwalinya gitu, tapi kami juga emang di lapangan juga benar-benar memperhatikan itu. Prinsipnya sih gini. Sampai hari ini dalam keadaan begini pun kita adalah orang yang semua yang beresiko gitu. Ya. Tapi di belakang kita ada tim yang butuh makan, yang butuh hidup gitu. Dan PR terakhirnya kami adalah meskipun perwali oke, meskipun event oke, efisiensi. Ya, ini Jadi, yang menjadi kita yang siap lari PR. kenceng tuh kliennya yang efisiensi. Kita bisa Bu, oke Bu, siap Siap, Pak. siap. Kita ndak berani Mas. Tolong aja Bu, ini sudah dibantu ini. Nggak bisa Mas. Nanti kalau saya dihambur, Mas tanggung jawab. Nggak juga sih Pak. Jadinya emang teman-teman harus berusaha lebih ekstra lagi sebenarnya ya. Benar. Jadi emang sih ada yang namanya menyesuaikan diri dengan pandemi ya. Jadi dengan konsep new normal tadi. Jadi kayak kemarin tuh ada event kami, akhirnya ada event lagi gitu dan bentuknya webinar. Yang terakhir yang kami garap tuh kami juga justru belajar banyak. Bener-bener belajar banyak yang misalnya kemarin tuh ada webinar, boleh disebutin nggak? Boleh. Ya, Bank Indonesia. Ya, itu klien kita juga soalnya. Iya. Kalau bank lain jangan ya, tunggu iklan dulu. Alhamdulillah ya. Jadi webinar bersama Bank Indonesia itu ada Dr. Reisha, Pongki Barata sama Sofina Vita. Kami tuh bener-bener Bang Zul beradaptasinya adalah briefingnya lewat Zoom. Gitu. Terus Zoom IO dulu ya, bukan ya? Hah? Bukan ya? Nggak usah disebut. Lagi di Jakarta dia. Iya. Nah, Sorry. Jadi benar-benar kami tuh koordinasinya itu secara koordinasi emang kami akhirnya belajar banyak banget belajar dan harus di-mix dengan multimedia yang dengan chroma key dan sebagainya gitu dan timing yang pas buat bagaimana berpromosi. Kamu gila nggak kalau kita blasting di tempatmu aja ya iklan kan udah banyak yang datang yang nonton gitu. Sedangkan orang untuk datang gabung di webinar itu berat sekali. Bayangin aku tuh sampai iklan Google itu sampai 700.000 yang respon itu cuma 1%. Padahal bayarnya 800 ya. Itu se-Indonesia loh promonya. Karena kan gini, kalau event orang Balikpapan terutama karakternya kalau event aku mendingan bayar simple dan datang gitu. Kalau aku suka. Tapi kalau webinar orang harus buang waktu
kuota 2 jam buat nonton. Untuk nonton. Itu pun benar-benar kita bikin menarik, ada door prize, ada gimmick-gimmick di setiap segmen, dan secara konten kita benerin, secara semua kemasan visual itu bagus, tapi benar-benar punya PR baru gitu. Jadi belajar banyak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat COVID-19 juga ini, Bang Zul, Mas Adam, Mbak Cita, dan Mas Rere, sebenarnya ada dampak positif negatif bagi kita ya. Di satu sisi kita bisa belajar lebih dalam tentang digital, di satu sisi ya mau tidak mau beginilah keadaan kita sekarang. Beradaptasinya harus seperti itu. Harus benar-benar. Akhirnya kan kita harus survive ya, jadi justru kreatifnya dituntutnya sekarang. Gitu. Jadi aku ngerasa sih akhirnya ternyata kita harus emang keluar dari zona nyaman. Betul. Yang tadinya dengan konsep pengulangan cuma beda tampilan dan sebagainya, dengan konsep dengan perbedaan cuma paling di target atau segmen dan sebagainya, dan hari ini kita belajar banyak dan ya emang jauh banget. Kalau kita kan Bang Zul bikin event sebelumnya itu enak ya hitung-hitungnya, ya enggak ya? Hitung-hitungnya di kertas gitu ya, kalkulasinya berapa dan ya betul. Kalau untungnya kelihatan lah Bang. Kalau begini kan nggak bisa dilihat untungnya Bang. Kalau sekarang itu benar-benar sudahnya baru belajar. Terus emang juga ya PR tadi itu, PR nomor satunya kami hari ini itu adalah efisiensi, itu aja lawannya, nggak ada yang lain. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi setelah ini ya. Nggak mau berhenti aku kita mau ngomong mulu nih ya. Gubernur masih lama woi. Nanti lagi ngobrolnya ya. Masih ada Mas Adam, masih ada Mas Rene yang mau ngobrol juga, dan Bang Zul juga. Nanti setelah ini kita bakal ngebahas soal sampai saat ini tingkat virus corona atau yang terjangkit di Kota Balikpapan sudah seberapa banyak kah Bang Zul, tapi setelah ini ya. Nanti kita akan bahas sedikit karena melihat juga sekarang sebenarnya bukan tugas dari pemerintah lagi untuk menghimbau dan terus menghimbau, tapi dari kesadaran diri kita sendiri untuk bisa menghindar dari yang namanya virus corona. Tetap di sini bersama Rega di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.